Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Luki Fatonah dari kelas 3C S1 Akuntansi NPM C1C020161. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekuitas. Jadi, 5 laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Jika berdasarkan proses pengerjaan, maka yang dikerjakan lebih dahulu dalam membuat laporan keuangan adalah: yang pertama, jika perusahaan sudah beroperasi, laporan keuangannya dimulai dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Namun, jika perusahaan baru beroperasi, maka laporan keuangan yang mungkin bisa dibuat itu adalah laporan posisi keuangan awal. Isi dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu ada 3 informasi penting di dalamnya, yakni laba atau rugi tahun berjalan yang didapat dari selisih antara pendapatan dan semua beban yang ditanggung oleh perusahaan. Penghasilan atau rugi komprehensif lain, total penghasilan atau rugi komprehensif yang didapat dari penjumlahan dari laba tahun berjalan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Jika perusahaan menghasilkan rugi komprehensif lain, maka hasil dari penjumlahannya menyebutkan bahwa itu adalah total dari rugi komprehensif lain, yang termasuk ke dalam bagian dari penghasilan komprehensif lain. 1. Surplus evaluasi aset tetap. 2. Keuntungan atau kerugian dari penilaian aset keuangan kategori tersedia untuk dijual. 3. Pendapatan lain-lain. Perbedaan antara penghasilan komprehensif lain dengan pendapatan lain-lain adalah: jika pendapatan lain-lain itu merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan, sedangkan penghasilan komprehensif lain itu bukan merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan, namun merupakan bagian dari ekuitas. Perlu diingat bahwa pembagian penghasilan komprehensif lain itu bukan merupakan bagian dari laba rugi, tapi merupakan bagian dari ekuitas. Ekuitas inilah yang akan kita pelajari lebih mendalam pada chapter ini. Ekuitas ini juga akan menjadi pembeda antara bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis itu ada 3, yaitu 1. Perusahaan perseorangan. Ekuitas pada perusahaan perseorangan terdiri dari modal si pemilik perusahaan tersebut, dan yang menjadi pengurangnya adalah jika pemilik perusahaan tersebut melakukan pengambilan pribadi atau pref, maka pref itu merupakan bagian dari ekuitas jika di dalam perusahaan perseorangan. 2. Perusahaan persekutuan. Ekuitas pada perusahaan persekutuan ini berasal dari para sekutu. 3. Perusahaan perseorangan perseroan atau PT. Ekuitas pada perusahaan perseroan ini
terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu share capital atau modal saham. Pada perusahaan perseroan, ekuitas berupa share capital ini hanya akan berubah kalau ada transaksi sehubungan dengan saham. Misalnya, penerbitan saham baru, maka ekuitas share capitalnya akan bertambah. Retain earning atau saldo laba, ada 3 yang mempengaruhinya, yaitu pendapatan, beban, dividen. Yang akan dibahas pada materi ini adalah mengenai ekuitas pada perusahaan yang bentuknya perseroan, yang dimana akan dimulai dari share capital, treasury share atau saham biasa yang beredar, itu kita beli kembali, dividen, dan retain earning. Yang menjadi karakteristik utama perusahaan perseroan: 1. Dipengaruhi oleh aturan hukum. 2. Menggunakan sistem saham. 3. Development of a variety of ownership interest atau beberapa pengembangan kepentingan kepemilikan. Corporate law atau hukum perusahaan. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas atau PT itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Share system atau sistem saham. 1. Saham yang dimiliki perusahaan itu menjadi acuan untuk membagi secara profesional laba atau bunga. 2. Sebagai dasar untuk membagi dalam hal hak suara. 3. Saham juga menjadi dasar untuk membagi secara profesional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. 4. Share system ini juga menjadi pembagi secara profesional hak untuk didahulukan atau hak untuk didahulukan bagi pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Jenis saham. 1. Saham biasa. Beberapa hal yang dimiliki oleh pemilik saham biasa. Pemegang saham biasa memiliki hak suara, memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan saham istimewa, yaitu saham biasa mendapatkan alokasi jika seandainya perusahaan bangkrut, aset dijual, maka pemilik saham ini mendapatkan alokasi dari penjualan aset perusahaan itu di urutan ketiga, yaitu setelah kreditor dan pemilik saham preference atau saham istimewa. Tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa itu akan mendapatkan dividen. Dan yang kedua, ada saham istimewa. Keistimewaan yang dimiliki oleh pemilik saham istimewa: mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu dibanding pemegang saham biasa. Jika dividen tersebut bersifat kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang, perusahaan memperoleh laba, maka dividen yang diterima oleh pemegang saham istimewa itu ada 2, yaitu dividen yang tertunggak tahun sebelumnya dan dividen yang diterima tahun sekarang. Jika sifat dividen tidak kumulatif, maka yang tertunggak di tahun sebelumnya itu tidak akan didapatkan. Yang didapat hanya dividen untuk tahun sekarang. Kemudian, mendapat urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas pada perusahaan yang bentuknya perseroan, yang dimana akan dimulai dari share capital, terbagi lagi menjadi 2, yaitu share capital ordinary atau modal saham biasa dan share capital preference atau modal saham istimewa. Yang kedua, share premium. 3. Retain earning. 4. Accumulated other comprehensive income. 5. Treasury share. 6. Non-controlling interest. Selanjutnya, akuntansi terkait dengan penerbitan saham. 1. Akuntansi yang diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham. 2. Akuntansi yang tidak diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham atau diganti dengan nilai yang sudah ditetapkan. 3. Penerbitan saham melalui kombinasi. 4. Penerbitan saham untuk transaksi non-cash. 5. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham. 1. Akuntansi yang diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham. Biasanya nilai nominal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai nominal rendah itu memiliki nilai nominal buruk. 2. Akuntansi yang tidak diterbitkan dengan menyebutkan nilai saham memiliki beberapa alasan, salah satunya yaitu untuk menghindari contingent liabilities. 3. Penerbitan saham untuk kombinasi. Ada 2 metode untuk mengalokasikan atau memisahkan, yaitu metode proporsional dan metode inkremental. 4.
4. Penerbitan saham untuk transaksi-transaksi non-cash, yaitu ketika menerbitkan saham kita tidak mendapatkan uang. 5. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham. Dalam penerbitan saham, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti berhubungan dengan penerbitan saham itu seperti biaya penjamin, biaya untuk pakan, biaya mencetak, biaya pajak. Selanjutnya, apa yang menjadi alasan perusahaan membeli atau menarik kembali saham yang beredar? 1. Ingin menarik minat pembeli. 2. Ingin meningkatkan penghasilan saham per lembar. 3. Dibeli kembali guna untuk memberikan saham tersebut kepada karyawan untuk sebagai bonus. 4. Untuk menyingkirkan pemegang saham yang mungkin tidak disenangi. Secara akuntansi mengenai penarikan kembali saham yang beredar ada 2 metode, yaitu metode harga perolehan dan metode nilai nominal. Saham yang sudah ditarik kembali itu tidak untuk di stop atau dipensiunkan, melainkan misalnya untuk dijual kembali, bisa dibelikan dalam bentuk kompensasi dan lain-lain. Saham istimewa. Setiap treasury share terjual itu akan meningkatkan total aset dan total ekuitas, baik itu dijual di atas perolehan maupun di bawah harga perolehan. Alasannya, 1. Karena sahamnya terjual kembali. 2. Karena kita treasury share itu dijual kembali, itu berarti saham tersebut kembali beredar. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai ekuitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.